Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu jemaat kekasih Tuhan. Bersama kita siapkan hati kita untuk bersekutu bersama memuliakan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Dengan segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal yang ada sejak permulaan dan telah menyatakan diri dan kasih-Nya melalui penciptaan dan pemeliharaan. Dalam tuntunan tema, buah ketaatan. Kita menghayati makna keagungan dan kemuliaan Allah Tritunggal yang menyatakan diri dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, penuntun kepada segala kebenaran. Kita agungkan nama Tuhan. Allah Bapa, Tuhan dimuliakan namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kepada kamu, Allah Tritunggal besertamu. Besertamu juga. Silakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur pasal 13 ayatnya yang kedua sampai 6. Mazmur pasal 13 ayatnya yang kedua sampai 6. Tulisan yang agak keluar saya bacakan dan tulisan yang agak ke dalam dibacakan oleh jemaat. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Kita agungkan Tuhan, datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, seladaskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti.
Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan hukum kasih dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Firman Tuhan mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Firman-Hu berperintahlah kita nyanyikan bersama-sama. Jemaat silakan duduk kembali. Saat ini kita akan bersama-sama mengakui segala dosa dan kesalahan yang sering kita perbuat untuk melawan kehendak Tuhan. Mari dengan segala kejujuran dan kerendahan hati kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku kepadamu bahwa kami sungguh berdosa. Ampuni jika kami tidak merawat seluruh ciptaan-Mu, tidak menghargai karya penyelamatan dan pemeliharaan-Mu. Allah Tritunggal, kami sungguh berdosa. Kami sungguh berdosa. Ampuni dan kasihanilah kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Firman-Nya mengatakan, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu, Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Demikian berita anugerah. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Sambil pundi dijalankan, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan.
Jemaat kekasih Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada minggu yang Engkau kuduskan saat ini. Kami sungguh menikmati kasih-Mu Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh bersekutu bersama-sama di tengah keluarga kami masing-masing. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kuasai kami, terangi kami agar firman-Mu yang hendak kami baca dan dengarkan saat ini dapat menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Bertuturlah bagi kami Tuhan dan sentuhlah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman ini. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita yang pertama terambil dari Kejadian pasal 22, ayatnya yang pertama sampai 14. Kejadian pasal 22, ayatnya yang pertama sampai 14. Firman Tuhan, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang Engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membela juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku.
Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Roma pasal 6 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian, dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di dalam hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan upah apa yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada kekudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai ayat 42. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai ayat 42. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan,
Shalom. Pada minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui buah ketaatan. Itu pokok yang kita renungkan bersama pada saat ini. Buana ka mengkaulan. Saudara, apa yang ada di benak saudara ketika kita baru saja dikasih atau dianugerahi seorang anak dari Tuhan yang begitu lama kita nantikan, lalu Allah kembali mengambil anak itu. Apa kesan kita? Tentu reaksi kita akan berbeda. Mungkin ada yang berpendapat, wah, Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu kejam. Anak satu-satunya, kenapa Tuhan mau mengambil juga? Padahal lama saya tunggu. Saudara, suatu kondisi yang mungkin sulit bagi Abraham untuk menerimanya. Dan mungkin akan menimbulkan sebuah pemahaman yang keliru dari Abraham kepada Allah. Bisa saja Abraham melihat Allah itu sebagai pribadi yang pelin-pelan. Atau sebagai pribadi yang mempermainkan Abraham. Di mana Abraham telah percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan dengan janjinya. Tetapi ternyata bahwa Abraham tidak demikian. Mengapa? Mari kita belajar dari iman Abraham. Dikisahkan dalam kitab Kejadian pasal 22 bahwa Abraham ini mengenal Tuhan atau mengenal Allah pada usia yang tua, 75 tahun. Di mana ketika itu dia berusia 75 tahun lalu dia dipanggil keluar dari negerinya. Waktu itu dia belum tahu siapa Allah yang membawa Abraham ini keluar dari negerinya. Tetapi ketika kita melihat iman Abraham menanggapi semua itu luar biasa bahwa ternyata Abraham taat. Nah, mungkin kalau kita jadi Abraham, kita belum kenal siapa yang datang menyuruh kita keluar, siapa yang menyuruh kita keluar dari tempat kita. Saya yakin kita akan pasti menolak, mengatakan, oh indah ya tahu siapa ini menyuruh saya keluar. Nah, tetapi bagi Abraham tidak. Justru Abraham taat pada apa yang diperintahkan kepadanya. Nah, setelah Abraham mengenal Allah, Allah membuat perjanjian dengan Abram, yaitu sunat. Dan ketika ada perjanjian sunat antara Allah dan Abram saat itu tidak mempunyai anak. Dan dikatakan Allah menjanjikan Abram itu bahwa keturunannya itu akan menjadi banyak seperti pasir di tepi laut dan bintang di langit yang tidak terhitung jumlahnya. Nah, saat itu umur Abraham dan Sarah itu sudah sangat tua. Nah, kalau Sarah menggunakan otaknya sendiri untuk memenuhi janji Allah, karena waktu itu ia merasa bahwa ia tidak mungkin lagi untuk mempunyai anak, tidak mungkin lagi ia hamil karena ia sudah sangat tua dan dia sudah mati haid. Lalu Sarah ini meminta Abraham untuk kawin dengan Hagar, gundiknya. Dan dari sana ia mendapatkan seorang anak, yaitu Ismail. Namun saudara-saudara, karya Tuhan dalam hidup Abram itu tidak berhenti sampai di situ. Tetapi justru malaikat Tuhan datang kepada Abram dan mengatakan bahwa sebentar lagi ia akan memiliki seorang anak. Anak kandungnya, anak dari istrinya yang sah, yaitu Sarah. Dan sesuai dengan janji Tuhan pada Abram, sehingga pada usia yang ke-100 Ishak lahir. Nah, dikisahkan pula bahwa setelah Ishak lahir dan ia mulai menjadi kanak-kanak, Allah kembali menguji iman Abraham. Dan ujiannya itu sungguh amat berat. Bagaimana tidak berat? Abraham disuruh
mengorbankan anak satu-satunya, anak yang tunggal, anak yang lama dinanti itu, Ishak, untuk dipersembahkan kembali kepada Tuhan di Bukit Moria. Wow, kita bisa membayangkan bagaimana pergolakan batin yang dialami oleh Abraham ketika itu. Suatu ujian iman yang sungguh amat berat dihadapi oleh Abraham. Nah, satu pertanyaan penting di sini bagi kita adalah, mengapa Tuhan harus meminta agar Ishak harus dipersembahkan sebagai kurban bakaran? Apa yang sesungguhnya Tuhan mau? Supaya kita ketahui tentang Tuhan itu sendiri. Ketika justru yang paling penting dan yang paling berhargalah dalam kehidupan kita itu diminta oleh Tuhan kembali. Atau apa yang Tuhan ingin lihat dan temukan dalam diri Abraham. Ketika ia meminta agar Ishak anaknya itu dipersembahkan. Kenapa bukan domba atau lembu yang harus dipersembahkan sebagai kurban bakaran seperti biasanya? Tapi saudara-saudara, begitu luar biasa iman Abraham. Mengapa luar biasa? Ia tahu pasti bahwa Tuhan sungguh itu amat baik, sungguh itu amat setia pada janjinya. Tuhan sanggup membuat segala mujizat. Karena itu Abraham percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun pada saat itu ia berkata kepada bujangnya, ia belum melihat apa yang akan terjadi di depan. Tetapi bagi Abram, melihat atau tidak, Abram tetap percaya dan taat sepenuhnya dalam hatinya. Tanpa protes, tanpa bersungut-sungut, tanpa ragu. Tetapi ia betul-betul memiliki sikap yang optimis. Abraham memiliki iman dan percaya bahwa Allah akan menyediakan yang diperlukan baginya. Karena itu saudara-saudara, pergumulan batin yang Abraham hadapi selama hari-hari pencobaan yang sungguh amat menakutkan tersebut ternyata diizinkan oleh Tuhan agar Abraham mengerti dari pengalamannya sendiri mengenai kebesaran pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan yang kekal untuk menebus umat manusia. Tidak ada ujian lain yang dapat membuat jiwa Abraham begitu tersiksa selain mempersembahkan putranya sendiri. Itulah bentuk iman Abraham yang luar biasa. Lewat imannya ia mampu setia dan taat kepada Tuhan. Mampu percaya bahwa setiap rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi dirinya. Meskipun ia belum melihatnya. Abraham berkali-kali membuktikan imannya yang luar biasa itu. Bukti lebih kuat mana lagi yang dapat diberikan mengenai belas kasihan dan kasih Tuhan yang kekal. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi ia menyerahkannya bagi semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Mungkin itu perenungan yang mendalam jika dikaitkan dengan pengorbanan Kristus. Nah, dalam keadaan yang mudah dan membahagiakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kita mungkin mudah percaya dan berserah pada Tuhan. Kita mungkin mudah berserah dan percaya bahwa memang Tuhan itu setia dan baik. Akan tetapi jika posisi kita seperti Abraham, pertanyaannya, kita mau bagaimana? Apakah kita bisa beriman dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kurban pengganti Ishak? Terkadang saudara-saudara dalam kehidupan kita, saya mau mengatakan begini.
orang terdekat dalam keluarga kita. Itu bisa suami, bisa orang tua, bisa istri atau pasangan hidup, bisa anak. Itu bisa menjadi cobaan. Itu bisa menjadi ujian bagi kita dalam mengasihi Allah. Apakah kita bisa beriman walau segala sesuatu, segala keadaan buruk, keadaan yang sulit? Tentu banyak yang sulit sering kita alami. Mungkin pada saat ini, keadaan yang sulit kita alami adalah berhadapan dengan pandemi COVID-19. Mewabahnya virus corona ini membuat banyak kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Bisa saja kesulitan ekonomi, bisa saja karena kita sakit, kita sulit untuk berobat lagi karena ketakutan-ketakutan. Ada begitu banyak kesulitan pekerjaan, kesulitan komunikasi, perjumpaan dengan saudara-saudara kita, dengan saudara seiman kita. Pertanyaannya adalah ketika kita mengalami keadaan sulit seperti ini, masihkah kita percaya dan taat seperti Abraham? Di sini kita belajar bersama bahwa ketaatan Abraham ini memberikan teladan kepada kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara, tidak ada pilihan untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Taat sepenuhnya, tidak menunda-nunda, dan kita memberi apa yang diminta olehnya. Dan memang tidak mudah untuk melakukannya. Tidak mudah melakukan semua itu. Dan jika dilihat dari ketaatan Abraham, Abraham mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Karena itu saudara-saudara, saya mau katakan, kasihilah dan taatilah Allah melebihi dari apapun yang ada pada dirimu. Sehingga ketika kita pun berlaku seperti itu, teladan Abraham menjuai kehidupan kita dan kita memiliki ketaatan yang sungguh dan yang benar sesuai yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk memiliki iman yang kuat sekalipun dalam keadaan yang genting, dalam keadaan yang sulit, yang pahit. Tetapi percayalah, Tuhan senantiasa menyertai dan memegang teguh janjinya bahwa Ia terus memberkati dan menyertai kita. Amin. Mari bersama kita masuk dalam saat teduh. Jemaat kekasih Tuhan, baiklah kita tenang, kita berdoa bersama-sama melalui doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di minggu yang Engkau kuduskan ini. Betapa tidak kasih-Mu itu sungguh luar biasa kami alami bersama. Engkau berikan kami waktu yang baik untuk boleh beribadah bersama-sama sekalipun saat ini. Jemaat, ada begitu banyak jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir menyatakan berkat bagi seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing. Kami bersyukur Tuhan firman-Mu boleh menyapa kami, mengajar kami untuk senantiasa memiliki iman yang benar, yaitu taat dan setia kepada Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh memiliki iman yang benar seperti Abraham, supaya kehidupan kami ini Tuhan sungguh berkenan bagi-Mu.
Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberkati semua yang boleh Engkau pakai di tengah ibadah pada hari Minggu ini. Biarlah mereka Tuhan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan-Mu, sehingga semua yang boleh terlibat mengambil pelayanan pada hari Minggu ini, mereka senantiasa bersuka cita atas kasih Tuhan dalam kehidupan yang mereka jalani bersama-sama. Pada saat ini Tuhan kami berdoa, mendoakan seluruh jemaat-Mu yang ada di jemaat Dadi, dalam berbagai pergumulan mereka, dalam rencana mereka, dalam pekerjaan mereka, baik yang sudah, sedang, dan yang masih akan dilakukan atau dikerjakan. Kami percaya berkat-Mu akan melingkupi seluruh jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan bahwa Tuhan hadir dalam setiap kehidupan yang mereka jalani sehari-hari. Kami pun berdoa Tuhan, mendoakan jemaat-Mu yang saat ini sudah dalam kondisi lansia. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberi mereka keteguhan iman, sehingga dalam kondisi fisik yang mereka alami dalam masa tua, mereka akan terus berpengharapan bahwa hanya di dalam Tuhanlah mereka akan selalu menaruh pengharapannya hanya kepada-Mu. Demikian pun Tuhan kami bersyukur kepada-Mu, mendoakan jemaat-Mu yang merasakan sukacita karena pertambahan usia dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, tambahkan sukacita mereka Tuhan. Biarlah mereka juga senantiasa bersukacita bahwa semua yang mereka alami akan disaksikan sebagai berkat Tuhan yang melimpah untuk kehidupan mereka, dan sukacita mereka menjadi bagian milik mereka dan terus memuliakan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan, mendoakan jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul karena sakit. Kami doakan orang tua kami, Bapak Martin Rante Tondok di Banta-Bantaeng, yang saat ini dirawat di rumah sakit Awal Bros. Kiranya Tuhan menolong, menguatkan, sehingga proses perawatan yang dijalani Tuhan akan Tuhan berkati dan mendatangkan kepulihan dan kesembuhan bagi orang tua kami ini. Kuatkan iman dan teguhkan orang tua kami ini, supaya oleh keyakinannya dia akan semakin mengaminkan bahwa sekalipun bergumul karena sakit, tetapi Tuhan menopang dan menyertainya. Demikian pun Tuhan kami berdoa, mendoakan keluarga besar Bapak M. Tombi yang saat ini sedang berduka cita oleh karena dipermuliakannya Oma Kekasih Ibu Marta Tombi. Kami doakan Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati pergumulan seluruh keluarga. Biarlah Tuhan, mereka akan senantiasa mengandalkan Engkau dalam duka mereka, bahwa sekalipun Ibu Kekasih atau Oma Kekasih telah tiada, tetapi kasih Tuhan selalu menopang mereka. Hiburkan Tuhan, bahkan acara pemakaman kami percaya Tuhan yang memberkati, sehingga semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di jemaat Dadi. Berkati majelis gereja-Mu, semua pengurus OIG, sehingga mereka boleh mengangkat pelayanan-pelayanan yang Tuhan boleh embankan bagi kami. Dan dari semua itu Tuhan, kami percaya ada kuasa dan kasih Tuhan menopang dan menyertai kami semua. Bapa di sorga, kami pun telah menyatakan tanda ungkapan syukur kami kepada-Mu. Berkati Tuhan, biarlah semua persembahan yang telah diberikan oleh jemaat-Mu, baik secara langsung di kantor gereja maupun melalui rekening dan pundi yang dijalankan Tuhan, kami percaya Tuhan berkati semua itu dan berkenan dipakai untuk menata pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di jemaat Dadi. Bapa di sorga, ini doa kami, keyakinan kami yang kami sampaikan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri, kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Firman Tuhan mengatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Karena itu saudara-saudara, pergilah, beritakanlah firman Tuhan dalam hidupmu. Jalani dan nikmati hidupmu sebagai buah ketaatan kepada Tuhan. Kami siap ya Tuhan, sesulit apapun hidup kami tetap setia kepadamu. Inilah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, dengan rasa syukur kita akhiri ibadah kita saat ini. Tuhan dimuliakan, jemaat-Nya diberkati. Kita lantunkan lagu dengan penuh keyakinan. Tuntun aku Tuhan Allah. Tuntun